Oke, baik, kita lanjutkan kembali bagaimana diskursus Islam atau diskursus ilmu pengetahuan dan sains di Indonesia tadi. Memang kalau kita lihat tadi ada baru kita bahas dari yang pertama ya. Yang kedua adalah ada perbedaan memang cara pandang intelektual Muslim terhadap ilmu pengetahuan. Sebagian mereka menganggap ilmu pengetahuan itu netral, semodern apapun perkembangan zaman saat ini tentunya tidak akan mempengaruhi ilmu pengetahuan itu sendiri. Tapi yang lain juga menganggap bahwasanya ilmu pengetahuan itu tidak netral, bahkan ia syarat bias bisa berkembang pada perumusnya. Artinya dia bisa terpengaruhi oleh para pengembang ilmu pengetahuan itu sendiri. Lalu yang ketiga, berdengangan dengan gagasan akan adanya Islamisasi sains itu, ada dua pandangan besar. Pertama, bahwasanya kita kenal kemarin kita bahas, Al-Atas berpandang bahwa Islamisasi berangkat daripada individu berupa Islamisasi akal dan pandangan dunia. Maka sementara Islamisasi yang kedua, ini yang digagas oleh Al-Faruqi tentunya, menyatakan bahwa Islamisasi adalah Islamisasi disiplin-disiplin ilmu itu. Maka dalam ini kiranya ada dua model logis yang memang sangat strategis tentunya, kaitannya tentang Islamisasi sains itu sendiri. Masih berkaitan dengan Islamisasi sains, kita tahu betul bahwasanya posisi agama dalam sejarah perkembangan sains memang semestinya sudah terjalin baik, akrab, secara fungsional. Kenapa? Karena hal ini sains yang berpijak pada observasi indrawi atau hasil pengamatan mata itu sendiri, pendengaran dan manusia, kemudian juga filsafat yang memang yang pertama sekali mengutamakan rasional, dan agama yang bersandar pada wahyu yang diturunkan oleh Tuhan melalui para nabi-nabinya, tentu memiliki kecenderungan untuk saling melengkapi dan saling berinteraksi. Nah, sebagai upaya integrasi sains dan ilmu agama, maka dalam jangka panjang tentunya misalkan seperti Yuin yang digagas oleh para intelektual Islam di Indonesia, tentu harus mengikuti corak berpikir bagaimana Sardar, sehingga dapat menghasilkan atau kontribusi pemikiran dan keilmuan tentunya yang berparadigma Islami. Artinya seorang ilmuwan yang berpemikiran, berpendapat dan berpandangan itu berangkat dari keimanan dan keyakinannya tentang bahwasanya ilmu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu pengetahuan itu dikembangkan untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, kemudian sebaliknya juga untuk jangka pendek menengah, kita bisa mengikuti pendapat Al-Faruqi dengan mensinergikan kekuatan-kekuatan pengetahuan Barat dan Islam tentunya. Nantinya diharapkan menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan dalam rangka atau dalam bingkai ajaran Islam untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tentunya umat saat ini ya, dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan global. Kita tahu betul Islam sebagai agama mayoritas di dunia
ternyata negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim justru perkembangan ilmu pengetahuan dan sainsnya jauh tertinggal dengan negara-negara yang mayoritas mereka sebenarnya tidak beragama, walaupun secara tertulis mereka ada mengatakan ada yang Nasrani, kemudian ada yang Buddha dan lain sebagainya, tapi pada kenyataan mereka sama sekali tidak menjadikan agama itu sebagai kebutuhan dalam hidupnya. Beda kita seperti Indonesia, Mesir, Aljazeera, Arab Saudi. Hanya satu negara yang memang masih tradisi keilmuannya cukup bagus, yaitu Turki, yang memang berdampingan dengan Eropa tentunya. Maka paling tidak kita mengharapkan jangan sampai kita menghilangkan kesan dikotomis antara ilmu dan sains itu sendiri dan ilmu agama. Maka tugas kita tentunya untuk dapat menyatukan itu semua supaya nanti Islam bisa kembali ke peradabannya. Jadi diskusi-diskusi yang dilakukan oleh intelektual Islam di Indonesia menghasilkan sebuah rekomendasi yang itu diaplikasikan oleh IAIN Yogyakarta, kemudian IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian STAIN Malang, yang sekarang akhirnya berubah menjadi UIN. Ini sebagai salah satu wujud daripada diskursus itu sendiri. Diskursus itu hanya pembicaraan, diskusi tentang Islamisasi sains di Indonesia. Lalu kita bahas kembali kaitan tentang integrasi sains yang disampaikan oleh Ahmadi Mahdar. Beliau beberapa begini tentang bagaimana menyatukan antara agama dan ilmu pengetahuan. Kalau kita melihat daripada ayat-ayat Al-Quran, tentu banyak sekali di sana memberikan pandangan kepada kita bahwasanya antara ilmu dan agama tidak bisa sama sekali untuk dipisahkan. Kenapa? Sejatinya pengetahuan itu bukan murni dari hasil akal manusia, tapi merupakan ada bimbingan dari Sang Ilahi yang menciptakan umat manusia itu. Artinya antara manusia dan Tuhan tidak bisa terpisahkan. Ini yang menunjukkan bahwasanya sains dan agama tidak bisa dipisahkan. Dia harus terintegrasi, menyatu ya. Kemudian untuk itu maka tentu manusia harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga ilmu pengetahuan yang dihasilkan pun untuk melahirkan kemaslahatan bagi umat manusia. Masih menurut Ahmadi Mahdar, seorang ilmuwan muslim tentunya dia wajib memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat ilahi yang dalam bentuk fenomena kealaman, kemudian kemanusiaan dan lain sebagainya. Yang ini banyak ditegaskan oleh Al-Quran. Contohnya misalkan di dalam surah Al-Fussilat ayat 53, kami akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami di alam semesta dan pada diri kalian sendiri, atau pada diri mereka, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa ialah kebenaran. Maka ayat ini bisa kita simpulkan bahwa pengetahuan itu dapat dimiliki oleh seorang manusia, dan cakrawala merupakan lambang dari semua fenomena yang terdapat dalam lingkungan manusia. Itu semua dihasilkan daripada petunjuk dari ilahi, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pengetahuan yang pertama menghasilkan sains dalam bentuk kealaman dan ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan,
tentulah harus diarahkan atau disandingkan dengan wahyu-wahyu yang sudah termaktub dalam Al-Quran, supaya ilmu pengetahuan itu benar-benar memang membawa kemakmuran bagi umat manusia. Maka wajarlah kalau kita membaca dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang akhirannya mengajak manusia untuk melakukan observasi dengan inderanya. Apakah kalian tidak melihat? Apakah kalian tidak memperhatikan? Apakah kalian tidak berpikir? Ini banyak kata-kata yang terdapat dalam Al-Quran yang itu memotivasi, mendorong manusia untuk senantiasa melakukan eksperimen atau penelitian-penelitian tentang bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan dan sains itu sendiri untuk kebutuhan umat manusia. Artinya Islam dituntut oleh agamanya, dituntut oleh ilahi, dituntut oleh Al-Quran untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Artinya secara tidak langsung antara ilmu pengetahuan dan agama itu sudah terintegrasi sebenarnya. Nah, ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh para ilmuwan barat, justru mereka memisahkan ini. Mereka beranggapan yang namanya ilmu pengetahuan itu murni daripada hasil filsafat manusia itu sendiri, hasil akal mereka, sehingga mereka tidak ada beban untuk menjadikan ilmu pengetahuan ini hanya digunakan sebagai untuk meraih kepentingan individu, kelompok dan golongan mereka. Yang kita kenal ada istilah namanya kelompok Illuminati, sebuah kelompok yang ingin menguasai peradaban dunia dengan sains mereka. Kalau kita sering lihat bagaimana Amerika telah mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan yang begitu luar biasa, HARP, misalkan sebuah menara yang dibangun melalui dia berbentuk seperti payung parabola, yang itu untuk menangkap sinyal yang begitu luar biasa, yang nanti itu bisa dipergunakan untuk merekayasa cuaca. Jadi bahkan mereka bisa membuat suatu negara terjadi gempa, misalkan terjadi tsunami, suatu negara nanti akan terjadi hujan secara terus menerus sehingga terjadi banjir, terjadi longsor dan sebagainya, dan hingga ini berdampak secara ekonomi kepada negara itu sendiri, dan akhirnya negara itu berhutang dengan IMF. Ini yang mereka kembangkan, HAP. Nanti silakan kawan-kawan mahasiswa silakan cek di YouTube bagaimana bahayanya sains yang dikembangkan tanpa dilandasi dengan agama. Sangat membahayakan kehidupan manusia. Bahkan bahayanya HAP ini tadi, daerah Meksiko pernah terjadi gempa, bahkan angin yang begitu luar biasa, badai. Dan sebelum terjadi gempa, tiupan angin itu diawali dengan bunyi aungan, seperti ada gelombang elektromagnetik yang begitu besar, yang itu membuat akhirnya perubahan cuaca yang begitu luar biasa. Ya, ini yang pernah disampaikan dalam hadis Nabi, betapa hebatnya Dajjal itu, dia bisa seperti Tuhan, walaupun itu hanya sedikit sekali daripada ilmu Allah SWT. Ini baru kerucut-kerucutnya Dajjal. Mereka bisa nanti membuat suatu daerah menjadi kemarau, membuat daerah menjadi subur, membuat daerah menjadi kering dan lain sebagainya atas sains yang mereka hasilkan. Dan perlu kita pahami, ini tidak lain adalah bimbingan daripada Dajjal. Kenapa saya mengatakan demikian? Ya, Dajjal itu diberikan kelebihan oleh Tuhan dengan kecerdasan yang di atas rata-rata umat manusia. Ilmu sihirnya saja di atas rata-rata manusia. Kenapa? Ya, Azazil. Kita tahu itu. Mahasiswa sekalian, paling tidak ada kesimpulan yang mesti kita ambil hikmahnya. Pertama adalah kita sebagai cendekiawan muslim
generasi muslim yang memiliki tanggung jawab tentunya ke depan, mari kita sekuat tenaga semampu kita untuk bagaimana bisa membimbing